Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda kelas 4 yang soleh dan solehah, dan mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Ananda masih tetap semangat belajar di rumahnya ya. Bapak harap tugas-tugasnya dicicil ya, karena kalau sudah banyak, sudah menumpuk tugas-tugasnya, biasanya malas untuk mengerjakannya ya. Tetap ayah bunda dulu sementara ya. Untuk yang membimbing kalian di rumah, kalau apabila yang ada yang tidak paham, silakan bertanya, jangan malu-malu. Baik Ananda sekalian, sekarang kita akan belajar tentang permasalahan yang berkaitan dengan EPB dan KPK. Nah, sekarang yang akan kita bahas yaitu tentang permasalahan yang berkaitan dengan EPB ya. Nah, EPB itu bisa dipakai dalam menyederhanakan pecahan. Di bab berapa? Di bab 1 kita belajar tentang menyederhanakan pecahan ya. Nah, ternyata cara untuk menyederhanakan pecahan bisa menggunakan EPB. Ya, bisa menggunakan EPB. Contohnya, nah, 10 dan 25 kita mau sederhanakan. Maka cari EPB dari 10 dan 25. Boleh pakai menggunakan apa? Kemarin menggunakan ini 10, ini 25. Nah, 10 dengan 25 kira-kira dibagi berapa ya? Dengan angka yang sama ya. Coba, oh belakangnya angka 0 dan belakangnya angka 5. Kalau belakangnya angka 0 dan belakangnya angka 5, ternyata bisa dibagi 5 kan? Nah, 10 bagi 5, 2. 25 dibagi 5, 5. Apakah 2 dan 5 bisa dibagi lagi? Tidak bisa dibagi lagi. Kalau di dalam EPB udah stop, berarti ini EPB-nya. Berarti EPB-nya adalah 5. Nah, 10 per 25 itu sama-sama dibagi 5. Nah, ini. Nah, 10 dibagi 5 yaitu hasilnya 2. 25 dibagi, nah 10 dibagi 5 hasilnya 2. 25 dibagi 5 hasilnya 5. Jadi hasilnya adalah 2 per 5. Nah, jadi EPB bisa dipakai dalam menyederhanakan pecahan. Jadi kalau ada soal menyederhanakan pecahan, contoh seperti ini 10 dengan 25, maka kalian cari dulu EPB dari 10 dan EPB dari 25. Setelah ketemu yaitu EPB-nya berapa? 5, maka dibagi dengan EPB. 10 dibagi 5, 2. 25 dibagi 5, 5. Gitu kan? Nah, itu adalah fungsi ya, atau penerapan EPB dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bisa dalam menyederhanakan pecahan. Yang kedua, nah, soal cerita. Bagaimana menyelesaikan EPB yang dalam soal cerita? Langkah-langkah yang pertama, pahami permasalahan sehari-hari yang berkaitan EPB tersebut. Nah, oke, di sini kita katasin aja deh, ya. Maksudnya, nah ini di sini hapus aja ya. Nah, biasanya EPB itu yang berkaitan dengan benda-benda. Kalau berkaitan dengan waktu itu biasanya KPK, ya, dengan benda, misalkan kelereng, apel dan sebagainya, itu biasanya EPB. Tentukan EPB berapa bilangan yang dimaksud, angkanya, dan bagaimana penyelesaiannya. Oke, kita ke contoh 1. Ibu mempunyai 10 buah apel dan 15 buah mangga. Buah apel dan buah mangga tersebut akan dibagikan kepada anak-anaknya. Pertanyaan yang pertama, berapa jumlah anak yang akan menerima buah apel dan mangga tersebut? Yang kedua, berapa banyak buah apel dan mangga? Nah, ini kan berbentuk benda. Baik, yang jawab tadi apa namanya? Berarti kalau begini namanya EPB. Nah, yang akan kita bahas yaitu EPB dari 10. Nih, 10 apel dan 15 mangga, benda kan? Nah, berarti EPB dari 10 dan 15. Kemarin kita udah belajar tentang EPB. Kalau F10 belakangnya 0, 15 belakangnya 5. Kalau belakangnya 0 dan belakangnya 5, bisa dibagi berapa? Bisa dibagi 5. Dibagi 5, gitu ya. 10 bagi 5, hasilnya berapa? 2. Ya kan? Terus 15 dibagi 5 hasilnya berapa?
3. 2 dan 3 bisa dibagi lagi tidak? Tidak bisa, walaupun cuma sekali. Kalau sudah tidak bisa dibagi lagi, sudah stop. Berarti mana EPB-nya? Berarti ini doang EPB-nya nih, yang pakai warnain merah. Berarti EPB-nya hanya 5. Ya, berarti EPB-nya hanya 5 doang gitu kan. Oke? Jadi EPB-nya 5 doang yang pinggir nih. Jadi ada 5 anak yang menerima apel dan mangga. Berapa apel? Tadi apelnya berapa? Apelnya 10. Ya, EPB-nya 5, berarti 10 dibagi 5, 2. Jadi satu orang anak menerima 2 buah apel. Berapa mangganya? Mangga 15 dibagi 5, 3. Jadi satu orang anak masing-masing menerima 3 buah mangga. Ya, itu ya. Fungsi penggunaan EPB dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ada kebingungan, nggak bisa menggunakan EPB. Yuk. Rapat Karang Taruna dihadiri remaja putra 84 orang dan remaja putri 72 orang. Pengurus akan membuat sebanyak-banyaknya kelompok diskusi. Setiap kelompok terdiri dari remaja putra dan putri dengan jumlah yang sama banyak. Ada kata sama banyak terus benda. Wah, itu berarti biasanya EPB. Berarti yang pertama EPB dari berapa? EPB dari 84 dan 72. EPB dari 84 dan 72. Nah, oke. Yuk. Kita hitung. EPB dari 84 tadi dan 72 ya. 84 dan 72. Lihat belakangnya angka berapa? 4 dan belakangnya 2. Kalau belakangnya 4 dan 2 kan genap. Oh, berarti bisa dibagi 2. Nah, 84 dibagi 2, 42 kan? 8 dibagi 2, 4 dibagi 2 gitu kan? 72 dibagi 2, 7 dibagi 2, 6. Sini 3, sisanya 12 dibagi 2, 6 kan? Ya, terus 42. Belakangnya angka berapa? 2. Belakangnya angka 6. Genap kan? Kalau genap berarti bisa dibagi 2 lagi. Bagi 2 lagi. Berapa 42 dibagi 2? 21. 36 dibagi 2, 18. Nah, lihat belakangnya. Ini 1, ini 8. Bisa nggak dibagi 2? Tidak bisa, karena 21 itu adalah ganjil. Apa? 21 itu adalah ganjil. Oh, kalau nggak bisa dibagi 2, kita taikan. Dibagi berapa coba? Kita taikan, ternyata bisa dibagi dengan 3. 21 dibagi 3 bisa kan? Berapa? 7. Terus 18 dibagi 3 berapa? 18 dibagi 3 berapa hasilnya? 6. Nah, ketemulah. 7 dan 6 bisa dibagi lagi nggak? Dibagi 2, 7-nya nggak bisa. Dibagi 3, 6 bisa, 7 nggak bisa. Dibagi 7, misalkan kita dibagi 3 ini. 7 dibagi 3 nggak bisa. 6 dibagi 3, 2. Tapi nggak bisa yang 7-nya. Kalau EPB udah. Kalau EPB harus bisa kedua-duanya. Berarti 7 harus bisa, 6 harus bisa. Itu kalau EPB. Kalau KPK kemarin udah kita, nanti besok kemarin udah kita ajarin ya, harus jadi nyampe 1 ya, semuanya sampai 1. Atau bisa juga nantilah ada cara yang kedua lagi ya. Anakku sekalian, paham kan? Oh, ketemulah EPB-nya mana. Ini yang pinggir nih ya. Ini yang pinggir ya. Yang pinggir nih EPB-nya 2 kali 2 kali 3. 2 pangkat 2 berarti 2 kali 2 itu 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 boleh faktorisasi kali 3. 2 pangkat 2 itu 2 kali 2. 2 kali 2 berapa? 4. Nah, sengaja 4 langsung dikalikan ke 3. 4 kali 3 berapa? 12. Oh, kalau begitu EPB-nya berarti 12. Paham anak sekalian? Mudah. Jadi banyaknya kelompok diskusi ada 12 kelompok. Banyak remaja putra setiap kelompok ya tinggal dibagi saja. Tadi yang putra ada berapa? 84. Dibagiin 12. Hasilnya 7. Nah, nih yang putra kan nih hasilnya 7. Ya, lihat ke sini aja nih ya. Ini kan putra nih. Ini putra. Ya, kalau suatu saat ini putra 84 dibagi 12 hasilnya 7. Lihat aja ke sini aja nih. Oh, kalau putra berarti 7, kalau setiap remaja putrinya berarti 6. 72 dibagi 12 hasilnya 6. Itu. Ya. Coba kita lihat yang atas coba ya. Nih kayak tadi nih.
Ya, 10 apa 10? 10 apel. Ya, EPB-nya berapa? 5. Berarti apelnya satu, setiap anak menerima 2, gitu kan? Kalau gitu mangganya berapa? Ini 15 mangga. Setiap anak berarti menerimanya 3. Itu mudah ya. Jadi tinggal lihat dari apa namanya? Tinggal lihat saja nih tuh. Ya. Ini kan tadi apel, ini mangga. Nah, jadi setiap anak masing-masing menerima. Jadi EPB-nya berapa? 5. Ya. EPB-nya 5. Jadi jumlah anaknya ada 5. Setiap anak masing-masing menerima. Tadi yang 10 itu apa? Yang 10 itu apel, berarti 2. Berarti terus yang mangganya satu anak, masing-masing menerima 3 anak. Baik anak-anakku sekalian, ya, sekian dari Bapak. Silakan apabila dia tidak paham bertanya. Jangan malu-malu, tetap semangat belajar di rumahnya. Dan intinya jaga kesehatan kalian ya. Dan sebentar lagi kita akan menghadapi ujian akhir semester, yaitu insya Allah akan dilaksanakan awal bulan Desember ya, mulai tanggal awal bulan Desember ya. Baik teman sekalian, terus semangat dan jangan lupa selalu ya menjaga protokol kesehatan. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.